selamat datang di catatan harian Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua datang ke rumah Kang Mufti. Nah, Kang Mufti ini salah satu teman gua lama, teman kantor. Nah, kenapa gua mau menghadirkan Kang Mufti? Karena beliau ini salah satu penyintas kanker ya, ya nggak? Nah, mungkin boleh cerita kegiatannya sekarang apa, dan baru nanti kita flashback ke yang lalu, Kang. So far sih kegiatannya ngantor ya biasa. Emang gue harus sebutin ya kantor di mana gitu? Enggak, ya gue sebutin mau enggak juga nggak apa-apa. Yes, so far sih kantor biasa. Terus sepedahan ya, aktif sepedahan. Seminggu bisa 3 kali. Berapa? Seminggu bisa 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Latihannya tuh Selasa, Kamis, Sabtu kan biasanya. Seringnya sih. Oh, sebelum Sabtu nih biasanya long ride. Kita jalan agak jauh. Kalau Selasa, Kamis itu biasanya sebelum kantor. Kita udah goes, start jam 6:30 gitu ya. 6:30 beres, jam 7 jadi 7:30 dari kantor lah. Mandi segala macam di kantor. Kelar gitu. Itu oke kok. Nah, sebetulnya itu yang bikin gua akhirnya tertarik untuk jadiin salah satu Kang Mufti ini narasumber. Kenapa? Karena dulu gua tahu lu kena ini ya, kena cancer. Nah, boleh diceritain nggak sih dulu awalnya mulai berasa ada sesuatu yang nggak beres tuh di tahun berapa sih? Iya, jadi dulu tuh 2000 berapa sekolah? Dulu kan kita kantor. 2015 bukan? Gua masuk kantor pertama 2014. 2014 ya. 2016 itu gua pergi sekolah. Setahun tuh ke Belanda beasiswa, pulang 2017. Nah itu 2017 itu sakit sekitar bulan pulang 2017 berarti 2016 di Belanda ya. 16 Agustus gue berangkat ke Belanda, 17 itu balik di Indonesia. Dan di situ emang jadi poin awalnya tuh gue lebih kurus ya. Jadi kalau gue baca-baca sains itu ternyata kalau berat badan lu turun 10% dari sebelumnya dalam 6 bulan terakhir, itu tuh masuk dalam salah satu ciri-ciri orang kena cancer. Nah, seingat gua dulu waktu gua sebelum berangkat tuh berat badan sekitar 68. Nah, pas pulang Agustus 2017 itu sekitar 60 atau 61 gitu loh. Jadi kan sekitar kurangnya mungkin 7-8 kilo. Which is itu sebenarnya udah masuk dalam kriteria udah turun 10% dari normalnya gitu kan. Tapi lu nggak curiga? Nggak curiga, karena balik lagi itu gue merasa makan emang agak berantakan. Namanya anak kosan. Di Belanda juga kalau anak kosan sih anak kosan aja gitu. Masak seadanya, terus jajan juga ya gitulah gitu kan, mahasiswa lah gitu. Jadi waktu turun tuh ya lu nggak curiga apa-apa karena lu pikir nggak banyak curiga, emang nggak banyak curiga. Tapi nggak berasa apa-apa? Enggak ya, paling batuk lah dikit. Maksudnya kayak gitu. Biasa gitu kan. Cuman memang yang curiga akhirnya banyak orang rumah. Jadi orang di rumah, bokap, nyokap gitu justru malah mengencourage bahwa coba cek deh. Kayaknya lu kurus banget sekarang, terus agak batuk juga, kenapa gitu kan. Dan memang basically gue setiap tahun tuh ngecek gitu loh. Dari dulu gitu kan, bukan karena sakit atau apa, karena emang ada facility, at least cek darah lah, treadmill gitu. Dan sebelum berangkat pun pasti lu harus ngecek kan? Betul, sebelum berangkat tuh karena beasiswanya dari pemerintah, itu salah satu syaratnya kan kita harus sehat walafiat kan. Jadi kita scan, kita pernah apa, hasil itu semua clear lah, darahnya oke, segala macam oke gitu loh. Balik setahun kurang sehat, berarti kan ya selama periode gue sekolah ini, mulai dari kapan sih nggak tahu nggak tahu detailnya, dan kalau ditanya detail nggak repot, nggak tahu jawabannya. Balik ke Indonesia, lu kurus, baru lu disaranin sama keluarga untuk cek. Iya, cek. Dan memang gue mau sih, maksud gue ya cek normal aja. Iya. Cuma ada dokter ngecek untuk nyari tahu ya kira-kira ini kenapa. Dan memang rangkaian ceknya itu salah satunya adalah scan. Kita harus scan toraks. Itu gue ingat tuh, itu hari Sabtu. Itu gue siang tuh habis datang kawin temen gue,
sore gue scan, pulang, weekend kayak biasa, Senin tuh balik lagi ke rumah sakit buat ambil hasil sama kontrol kan sama dokternya. Deket kok di Bogor juga. Hasilnya emang kurang bagus. Kata dokter tuh gambarnya kayak agak buram gitu ya, kayaknya ada something deh di dada lo. Kira-kira dokter itu belum bisa ngejelasin. dokternya nggak bisa jelasin. Akhirnya dokternya bilang, kayaknya lo harus CT scan, kira-kira gitulah. Nah karena harus CT scan, ya kita lakuin lah. Senin itu langsung CT scan, gue di rumah sakit di Sentul. Kamis tuh hasilnya keluar. Tapi lu waktu lagi keluar hasilnya yang kurang bagus gambarnya, lu udah mulai ada deg-degan nggak sih? Enggak, jadi gini, gambarnya tuh bahkan kalau nggak salah ingat ya, hari Sabtu itu gambarnya langsung keluar, habis scan. Cuman kan dokternya udah nggak ada, jadi gue bawa pulang tuh gambar, gue lihat ini kenapa ya, dan gue nggak tahu kalau itu tuh adalah hasil yang jelek gitu. Kan maksud gue bukan radiolog yang sering lihat gambar gitu kan, jadi gue tidak cukup aware. Oh ternyata gambar ini tuh jelek, gue tuh nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya gambar itu dibawa dokter hari Senin, baru dokter bilang ini harusnya nggak gini gitu loh. Oh harusnya kayak apa sih? Sumpah kan nggak tahu juga ini harusnya kayak apa, gue nggak tahu. Sampai akhirnya dokter bilang CT scan aja gitu. Di CT scan, pokoknya minggu itu lah, gue lupa Rabu apa Kamis. Jadi nggak nyampe seminggu ya, pertama kali cek kan hari Sabtu nih. Sabtu Senin dokter lagi langsung CT scan, kira-kira mungkin Kamis atau Kamis lah. Udah keluar hasilnya, ternyata buram-buram di dada tuh karena lo punya, dia bilang ada massa, dia nggak bilang tumor sih, dia bilang ada massa yang berukuran cukup besar. Jadi inilah yang perlu kita teliti, kira-kira gitu. Tapi lu udah kepikiran yang aneh-aneh nggak waktu keluar itu? Udah, begitu gue dibilang ada massa sih kan basically orang ngerti ya. Kalau ada massa tuh berarti lo punya tumor gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu apakah tumor ini misalnya ganas apa enggak, apa tumor ini tuh sebenarnya kayak basically kan kutil itu tumor gitu. Sorry, gue lupa nih, apa bedanya tumor sama kanker itu apa sih? Nah, ini kita Biar fast forward dulu. Si tumor itu kalau bahasa kedokteran itu tulisnya adalah malignan ya. Malignan itu artinya dia ganas, jadi mengandung keganasan. Nah itu dia cancer kalau gitu. Artinya kalau mungkin dia dipotong, diambil, dihilangkan, karena selnya yang ada masalah, bisa jadi itu tumbuh lagi gitu loh. Kayak apa, cicak. Buntut. Gitu. Lo potong sih hilang, tapi nanti dia akan tumbuh lagi. Nah kira-kira mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau tumor mungkin seperti lu punya kutil ya, lu ambil ya selesai harusnya kan. Paling ada bekas aja di kulit lo atau apa gitu, tapi nggak ada tumbuh lagi harusnya. Nah kira-kira mungkin itu sih bedanya. Terus tadi apa? Nah setelah kan lu CT scan terus dikasih tahu, apa yang lu lakuin sama keluarga lu lakuin pas ngadepin? Itu shock lah ya, maksudnya waktu hari itu dapat kabar kayak gitu shock, karena pastilah karena kita nggak bayangin bahwa ini hal-hal kayak gini tuh bisa kejadian juga loh di kita. Meskipun gue adalah riwayat bokap gue tuh pernah sakit, atau mungkin lingkungan gue pernah dengar ada orang cancer juga gitu kan, which is waktu itu gue belum tahu apakah itu tuh cancer atau bukan kan, nggak ada yang vitamin. Cuma gue nggak tahu, lo nggak tahu gitu kan. Tapi yang kita harus percaya waktu itu cuma adalah kita nih sekarang di dada gue nih ada tumor gitu loh. Nah karena ada tumor ini kita harus go through, cari tahu ini kira-kira tumornya kenapa, apa penyebabnya, terus nanti kalau harus obatinnya seperti apa gitu kan. Jadi yang kita waktu itu lakukan kita cek lagi sih. Dan setelah itu cek lagi. Dan memang langkahnya untuk mengetahui itu cuma satu jalan. Dia harus biopsi. Nah biopsi ini karena boleh nggak diterangin biopsi itu? Nah, biopsi itu sebenarnya proses di mana kita tuh mau tahu apa yang ada dalam bagian tubuh kita untuk dibawa mungkin ke lab, sampelnya gitu ya, ke lab untuk diteliti kira-kira itu apa. Biopsi itu operasi bukan? Sebenarnya biopsi itu tidak harus operasi ya. Kata dokternya waktu itu dijelasin
kita bisa ngambil pakai jarum halus aja. Jadi caranya ada dua. Pokoknya ngambil sesuatu. Pokoknya gimana caranya sesuatu yang ada di dalam tubuh yang mau diteliti itu bisa keambil. Intinya sih gitu. Kalau mungkin penampakannya di sini gitu kan, mungkin kita gampang lah ambilnya gitu kan. Potong, diteliti gitu ya. Kalau ini enggak, jadi karena lokasi di belakang tulang rongga dada agak susah, jadi opsi itu cuma dua. Oh karena tadi apa kenanya tuh di mana? Ini dada. Jadi basically ya fast forward itu kenanya di mediastinum. Jadi antara tulang dada kita di depan, ini kan tulang punggung gitu di belakang. Tengah-tengahnya kan ada organ-organ kayak paru-paru gitu kan. Nah dia tuh kira-kira posisinya ada di depannya paru-paru, tapi di belakang tulang dada. Oh. Gitu. Jadi di belakang tulang dada kita ini sebenarnya ada sesuatu lagi, ada rongga. Ada rongga kosong. Nah, ada rongga kosong yang apa? Ada namanya itu ada kelenjar timus lah gitu di situ. Tapi disitulah tumbuh sesuatu yang memang harusnya kosong. Tidak ada, harusnya itu tidak ada itu. Kira-kira gitu. Nah, ya disitulah karena lokasinya agak sulit. Jadi opsinya waktu itu dua. Either diambil pakai jarum halus, berarti disuntik, kayak suntik itu ambil sedikit sampel, atau ya dibelah, dibelah, operasi torakotomi untuk dilihat aslinya ini kayak apa, kayak orang mungkin operasi jantung ya, kayak orang. Pokoknya itu sebetulnya buat ngambil sampel doang. Cuman buat ngambil, meneliti nanti ini kira-kira apa. Nah, waktu itu memang opsi yang diambil akhirnya torakotomi ya, diambil semua. Kenapa? Karena dokternya nggak bisa garansi. Takutnya kalau pakai jarum halus pas keambil pas bagian yang bagus kan. Masuk gini. Jadi enggak, gua kan nggak expect gua sakit sebenarnya. Tapi kan gua juga nggak mau kalau pas diambil itu ternyata pas bagian yang nggak mewakili. Yang nggak mewakili gitu loh, namanya sampel gitu kan. Gak mewakili itu hanya dikira bagus-bagus, dikira gue baik-baik aja. Treatmentnya jadi akan beda kan? Treatmentnya kan pasti beda gitu. Jadi menurut gue justru tahap untuk mencari tahu ini tuh kunci gitu loh. Kuncinya lo harus tahu dulu ini orang tuh sakit, gue tuh sakit apa gitu. Kalau udah jelas tahu sakit apa, nanti kan insya Allah ada obatnya gitu mas gue. Tapi jangan sampai salah karena ya namanya orang sakit kan juga dari tahu ya. Ada juga orang-orang yang memang kayak udah mesti cancer tapi dikira TBC atau dikira apa, itu tuh terjadi gitu. Dan gue nggak mau tuh kayak orang-orang itu gitu loh. Sorry, tadi cancernya tuh namanya cancer apa sih? Akhirnya namanya cancer itu kalau bahasa Indonesia kelenjar getah bening. Cancer kelenjar getah bening. Nama bahasa Inggrisnya tuh kita akhirnya mengetahui ya setelah diteliti itu namanya PMBCL, itu primary mediastinal B-cell lymphoma. Jadi getah bening sama limfoma itu sama. Limfoma itu mungkin bahasa ke Inggrisan lah ya gitu. Kelenjar getah bening itu bahasa Indonesia. Yang kena di sel B gitu kan. Dan mediastinum tuh itu rongga dada yang di depan paru-paru dan di belakang tulang tuh namanya rongga mediastinum. Karena dia ada di situ ya begitulah namanya gitu kan. Akhirnya diambil sampelnya. Diambil, diteliti, sampai akhirnya ketahuan oh cancer itu gitu kan. Cancer itu namanya PMBCL. Nah, canggihnya ini salah satu mungkin fun fact juga buat orang-orang yang kena cancer ya, bahwa ternyata dokter itu sudah ada guidelines-nya secara internasional tuh, mereka kayak punya guidebooks gitu loh. Buku yang menetapkan kalau misalnya orang sakit cancer PMBCL gitu, itu obatnya apa, itu udah ketulis gitu loh. Itu udah mungkin dari jurnal-jurnal internasional ilmiah penelitian sedunia digabung dalam satu kitab, itu kayak Bible-nya dia lah gitu ya. Jadi dokter tuh di depan saya buka bukunya gitu. Oh cancer ini tuh obatnya ini gitu loh. Tapi, karena basically nggak mungkin dia apa semua penyakit gitu. Itu pas setelah diambil dan ketahuan bahwa itu kelenjar getah bening, itu tambah shock banget. Alhamdulillah waktu itu seingat gue sih enggak ya. Seingat gue enggak. Karena gue udah lewat. Jadi fase gue amat sangat takut, down. Terus keluarga juga keluarga itu udah kejadian sebelum gue even operasi gitu kan. Jadi gue tahu cancer itu setelah gue operasi sudah selesai, diteliti, jadi gue baru tahu itu cancer. Tapi sebelum operasi itu kan gue udah tahu tuh, gue ada tumor nih di gue, itu down dan lain-lain itu udah ada di belakang ini ya. Fase down itu justru di situ untuk gue mengetahui tumor, dan habis itu kan karena informasinya nggak jelas, cuma tahu tumor aja. Oh itu asumsi itu malah killing me gitu. Itu
lo overthinking lah. Hmm. Oh ini kira-kira kenapa, gara-gara gua apa Tapi wah, itu repot. fasenya belum lama banget kan sebetulnya, tapi lu Belum. udah bisa di titik waktu lu diambil sampelnya, lu udah bisa setegar itu. Apa karena ada support dari keluarga yang apa Dukung. dukung? Karena kan kalau buat gua ya jujur ya, mungkin nggak semua keluarga siap sih secara mental, apalagi dari sisi penderita ya. Benar. Gitu sih maksud gua. Kalau siap nggak siap sih menurut gue semua orang tuh kayaknya nggak siap ya, kalau dikasih cancer tuh kayaknya tuh nggak siap. Tapi benar kalau ada support dari keluarga itu matters banget, benar kan. Gue banyak banget disupport sama keluarga, terutama nyokap gue, karena akhirnya di dalam journey gue ini nyokap gue banget yang banyak ngurus, mulai dari pengobatannya sampai jagain pengobatannya sampai macam-macam lah, banyak sekali. Itu kan semuanya. Sekali itu juga orang-orang terdekat sih, teman, kadang-kadang mereka datang kasih support gitu kan. Emang hal-hal itu penting. Jadi kita fisiknya diobatin gitu ya, tapi juga kemoterapi, tapi dari sisi mental juga dibantu sama yang hal-hal seperti itu. Karena kalau fisiknya di treatment tapi mentalnya nggak diurus juga bisa. Iya, repot. Menurut gue repot ya. karena apa ya, willingness to survive itu menurut gue sesuatu yang mungkin nggak bisa dipelajari ya. Jadi nggak ada kelasnya lah ya. Nggak ada kelasnya. Emang lu harus punya keinginan gitu loh. Lu harus tetap punya cita-cita. Kalau gue sembuh kayak gini, gue sekarang sepedahan ya. Dari dulu gue udah sepedahan gitu kan. Tapi saat itu tuh gue sempat mikir, wah anjir kalau gue mati tuh sepeda tuh buat apa? Gue pikiran gue kalau bisa gue mau tuh bisa sepedahan lagi gitu. Gue punya impian gitu ke sana gitu. Hal-hal kayak gitu tuh gue bercita-cita selama sakit. Jadi itu penting gitu kan. Gak mungkin kalau lu lagi sakit treatment terus yang lu pikirin adalah am I going to die gitu kayak. Wah repot kalau lu mikir. Lu malah dulu, sorry ya, waktu lu lagi kena di fase itu, lu nggak mikirin itu karena lu harus lebih mikirin mindset lu buat survive gitu ya? Iya harus, menurut gua harus. Jadi kalau kitanya aja nggak mau, gitu, nolak, pasti gua rasa sih tubuhnya nolak gitu loh. Memang akhirnya salah satu hal yang penting adalah gini, selagi gua kemoterapi itu gua lupa ya di regimen keberapa, nyokap gua tuh sangat mengencourage gua kan, buat pergi ke salah satu terapi orang di Jakarta. Nah, buat self healing, salah satu yang terkenal hari ini, Reza Gunawan ya. Oh iya, gue kayak follow sih. Reza Gunawan itu kan dia di Instagram tuh juga sekarang hype, banyak artis kayak punya mental issue dia kesana itu kan. Gue juga kesana. Gue kesana dan mati-matian gue nolak nyokap gue. Gak mau gue nggak percaya, bukan nggak percaya ya. Gila, gue udah kemoterapi kayak gini, masih aja gue suruh ke Jakarta, even nyokap gue nyetir gue. Tapi gue ingat banget gue nolak mati-matian. Tapi akhirnya lu mau ngomong kesana? Iya, nyokap gue udah bayar kan. Satu Iya. kelasnya tuh waktu itu lumayan lah untuk gue harganya. Gue tahu sih, gue tahu pasti. Dan itu untuk terapi kalau nggak salah sehari itu kayak 8 jam. Jadi one on one. Enggak, bareng di kelas gitu. Tapi kita diajarin cara untuk kayak mungkin gue tidak bisa mengajarkan ke orang ya. Karena dia yang punya ilmunya. Tapi yang gue alami di situ pesertanya sih umum ya, maksudnya bukan. Pesertanya umum dan kita harus dilihat keadaannya gimana, lu punya keadaan apa, dia akan nanya gitu. Ya, ininya 8 jam itu menurut gua macem-macem lah langkah yang dilakukannya. Tapi menurut gua hari itu ternyata berguna buat gua gitu. Jadi gua merasa gua akhirnya mau mengencourage karena kalau orang merasa punya kurang semangat atau ada masalah gitu ya, apalagi dia sakit berat gitu, ya pergi ke tempat seperti itu menurut gua bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu worth it banget lah ya. Mungkin coba aja untuk nambah ilmu lu dan bisa jadi itu bawa kebaikan gitu lah. Dan minimal lu setelah datang ke sana, lu mindset lu banyak berubah ya. Walaupun awalnya lu nggak suka. Iya, gua merasa ngapain sih gua harus kayak belajar. Gua melihat ibarat orang kayaknya gua ngebayangin tuh dulu gini, kayak orang meditasi belajar nafas 8 jam, ngapain aja dulu. Ya mukul-mukul bagian anggota badan lah gitu, harus ada pijet-pijetan orang gitu kan. Ya gue pikir ngapain, kayaknya
tapi ternyata menurut gua ada gunanya gitu. Dan memang hal seperti itu kayaknya nggak boleh disepelein sekarang ini. Jadi fisik lo latih, tapi mental lo juga harus dijaga. Harus dijaga ya. Apalagi waktu sangat sakit, penting tuh, itu penting banget. Nah, lu waktu kan tadi setelah ketahuan tumor, terus lu abis itu kan ada apa sih namanya, kemo gitu. Lu berapa kali sih? Jadi di buku itu Bible-nya dia bilang bahwa kemoterapi untuk pasien kanker limfoma PMBCL ini itu normalnya dia akan 6 kali. 6 kali. Nah, Lu waktu itu kena stadium berapa sih? Dokternya tuh bilang kalau nggak salah tuh 2 apa gitu. Pokoknya lupa. Pokoknya dia bilang bukan yang ecek-ecek juga lah ya. Tumornya tuh bulky itu ya gua nggak ngerti lah apa ya. Pokoknya dia mengkategorikan seperti itu. Which is akhirnya juga gua punya trivia ya bahwa kayaknya cancer itu basically gak usah terlalu dipikirin lo stage berapa. Yang penting do something lu hadapi aja gitu loh. Karena gini, kalau jadi yang cancer ya, karena kebetulan saya pernah, ya misalnya gue tahu stage 2, stage 3, ya udah orang sama-sama mau kemoterapi besok, ya udah nggak usah terlalu. Tapi waktu sakit banyak nanya tuh, stadium berapa sih gitu loh. Coba gue bisa lihat bedain raut muka orang ketika bisa ada orang bilang udah stadium 4. Seolah-olah yang ngajak ngomongnya aja kayak hopeless gitu. Seolah-olah yang ngajak ngomongnya tuh mau ngasih kode ke kita, wah bentar lagi lu mati. Ya kita kan nggak expect kayak gitu. Karena jujur aja ya, dulu itu waktu gua kan gua lumayan ngikutin juga, termasuk pokoknya yang nempel di benak gua adalah waktu itu yang menempel di benak gua ya, tapi gua lupa isi ceritanya apa, betapa sayangnya nyokap lu lah, tapi gua lupa isinya apa, karena kan gua lumayan suka cerita, nanya ya Mufti gimana, kan ada beberapa teman-teman kita angkatan lu kan, Mufti sekarang lagi begini sama nyokap bla 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 gitu. Bahkan ada di titik tertentu, sorry dulu gue pikir ya Allah ini anak hilang nih. Beneran karena gue sempat denger kan, kalau nggak salah nih lu sempat masuk kantor sebentar, habis itu lu dying kan, masuk rumah sakit lagi. Bener. Nah itu gue bilang jadi memang waktu itu 2017 akhir, jadi gue menghabiskan malam pergantian tahun baru 2016 ke 17 17 ke 18 jadi ya 17 ke 18 itu gue di ICU di rumah sakit, di ICU karena gue kena sepsis kan. Apa itu? Sepsis tuh jadi gini, kalau lo kemoterapi itu keadaan tubuh lo tuh akan melemah, jadi kayak mungkin imunitas lo mungkin turun atau apa gitu. Nah, sedangkan di rumah sakit itu sebenarnya adalah sumber penyakit gitu kan. Karena rumah sakit itu kan basically tempat berkumpulnya orang-orang sakit kan gitu. Nah kalau orang biasa mungkin kalau lagi fit banget kena flu tipe A, tipe B itu ya nggak apa-apa, sehat-sehat aja gitu. Nah mungkin gue waktu itu keadaannya adalah gue lagi kemoterapi, gue lagi lemah dan gue ketularan sebuah penyakit. Literally gue kena shock, jadi gue nggak bisa lawan, jadi sampai nggak ada nafas ya, apa ya namanya? Jadi gue pakai ventilator. Yang lu masih sadar itu? Sadar betul, tapi waktu itu bisa ngontrol aja. Tapi ya? Akhirnya kemoterapi gue yang keempat itu ada sedikit trouble, jadi bermasalah karena di tengah-tengah kemoterapi gue shock ini, jadi gue masuk ICU, dikasih ventilator yang ya itulah orang kalau suka nyari-nyari itu COVID kan. Itu dulu di RSCM? Gue kemoterapi di RSCM, covered by BPJS kan, full cover tuh waktu itu. Dan itu pasti gede banget kan? Iya, gue kalau nggak salah pernah tahu tuh kalau misalnya gini, satu kali kemoterapi misalnya bayar sendiri, itu almost 50 juta lah gitu. Jadi ketolong banyak lah. Kalau gua 6 kali kan berarti udah 300 tuh. Lu say thanks to BPJS. Thank you. Sama mungkin buat yang ya jangan lupa dibayar BPJS biar pajak gitu. Itu nolong ya. Ternyata walaupun ya pasti ada prosedur yang harus dilaluin kan. Iya benar, memang nggak bohong sih, ikut BPJS tuh lu antri, terus mereka kan tidak menggolongkan lu berdasarkan rate. Sorry, maksud gua kan gini, ada orang ke rumah sakit itu dari yang sakitnya parah banget, makanya gua nggak dikit kan, dan gua datang ada mungkin orang kankernya tuh apa ya gua nggak tahu, tapi bolong di sininya.
Terus kalau nanya kebanyakan merokok gitu. Dia nafasnya udah nggak dari hidung, dari sini. Oh iya Gitu. pokoknya ada di itu tuh yang di bungkusan. Ada yang tidur. Pokoknya mas gue sangat beruntung, gue masih bisa bareng-bareng sama nyokap gue. Kalau antri BPJS gue masih bareng sama nyokap gue. Gue masih bisa nemenin, walaupun mungkin akhirnya gue banyak duduk, nyokap gue yang mundar mandir sana sini, tapi gue masih ikut, gue bisa duduk. Sebagian orang tuh ada yang dia sakit, dia yang antri. Gue jadi agak sedih. Kenapa? Karena kan gue tahu usia lu saat itu juga bukan anak kecil, ya kan? Iya. Usia orang yang udah dewasa, yang udah kuliah, kerja tuh sekolah lagi, tapi nyokap lu tuh care banget memperlakukan lu kayak anak kecil lagi. Iya, menurut gue justru the strongest person in this story ya memang nyokap gue. Karena basically bokap kandung gue tuh dulu cancer juga, sudah meninggal lama dulu. Gue masih SD. Waktu itu belum canggih kayaknya penerapan cancer, walaupun beliau waktu itu berobat sampai ke Singapura. Tapi mungkin ketahuannya telat atau ya emang udah takdir, ya udahlah gitu kan. Tapi waktu itu kan berarti nyokap gue ngurusin bokap gue. Terus habis itu nyokap gue ya berarti kan dari gue SD itu mungkin katakanlah 2 dekade kemudian kejadian lagi di anaknya gitu kan. Di anak. Dan ini terus dia lagi yang ngurus gitu kan. Jadi iya. Ya basically yang pernah ngadepin cancer 2 kali ya nyokap gue gitu loh. Dan, Alhamdulillah nyokap gue sehat-sehat aja, jadi maksud gue. Dan tegar ya waktu itu. Dia pernah ngadepin bokap gue meninggal, terus gue gak kebayang kalau kemarin gue anaknya diurus terus meninggal kan. Tapi waktu ambiar bos. Gue ngebayangin sih, kenapa gue nempel banget yang nyokap itu, karena gue ngebayangin tuh dulu gue tahu almarhum bokap lu cancer, terus akhirnya nyokap lu harus nemuin kenyataan lagi anaknya cancer lagi. Mungkin di depan lu nggak mungkin, tapi waktu ngedampingin itu dia pasti ada ketakutan. Iya, nggak. Ya gue duga sih manusiawi lah, kayak gitu manusiawi. Maksud gue, yang penting yang gue rasain sih memang nyokap gue tuh sangat mengencourage gue untuk terus biar bisa sembuh ya. Jadi dia mengencourage semangat hidupnya tuh harus dijaga, makan tuh pokoknya harus masuk gitu. Karena kemoterapi selama di RSCM 6 kali tuh ya. Kan 6 kali tuh mungkin mulai kalau nggak salah bulan dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Pokoknya gua kenal tuh Februari lah. Februari 2018. Itu sesi terakhir selesai. Tapi 6 kali kemoterapi itu bukan proses yang mudah menurut gue, karena sakit ya. Di kemo tuh dia apa sih? Ya ini juga banyak salah persepsi. Jadi kemo itu basically diinfus. Bayangan gua sih masuk terowongan. Iya, ada orang masuk gitu terowongan, ya. scan, dibakar palanya. Karena kebanyakan rambut rontok kan. Ya. Jadi sebetulnya bukan karena masuk itu ya. Gue dulu rontok. Iya rontok sih. Rontok tuh kan. Tapi maksudnya rontoknya bukan karena kepanasan. Bukan. Jadi justru kemoterapi itu sangat berbeda dengan radiasi gitu. Jadi kalau orang yang radiasi, ada kan treatment yang radiasi. Itu tuh sebenarnya ya gue nggak ngerti tuh teknisnya itu sinar apa atau gimana, tapi dia nanti bikin lo gosong. Jadi mungkin kulitnya lebih menghitam dibandingkan sebelumnya. Kalau kemoterapi sebenarnya justru kelihatan lebih simpel. Mungkin lo bahkan nggak tahu apakah tuh orang lagi kemoterapi apa enggak ya kan. Karena ada yang oral dimakan, obat gitu. Ada dan sebagian diinfus. Itu yang ngebedain apa? Apa cuma metode aja? Ada Metode sih, metode memang nggak mau disuntik, maunya pakai obat. Mungkin misalnya kalau ada yang lambungnya lemah mungkin diinfus, kan? Atau mungkin sebagian, gue juga nggak ngerti pertimbangan dokternya apa. Tapi gue sih waktu itu ada satu obat yang kemoterapinya diminum, sisanya diinfus gitu. Satu kemo tuh berapa lama prosesnya? Kemo tuh juga memang macam-macam. Kebetulan kasus gue itu sekali kemo 5 hari. Jadi obatnya dripping. Jadi obatnya tuh banyak ya. Jadi kayak mungkin kalau yang suka pergi ke bar, klub, gue nganggapnya itu kayak koktail. Karena basically itu obat dicampur-campur dalam berapa tabung gitu ya. Masuk ke dalam satu selang yang sama, gitu kan. Jadi kayak di 1, 2, 3. Ya, masuk dalam satu selang yang sama. Dia masuk kayak dripping. Nah itu kan kalau infus bisa disetting gede kecil gitu kan. Nah ini yang sangat kecil diatur pakai mesin gitu. Biar gimana caranya itu yang ada di tube itu semua habisnya tuh 5 hari gitu loh. Berarti 5 kali 24 jam gitu. Dan lu berbaring aja. Iya, jadi basically sebenarnya selama kemo bisa melakukan apa aja sih. Tapi memang sebagian hari lemas. Kemo pertama strong,
kedua agak strong gitu. Rambut gue rontok dulu di kemoterapi kedua Kedua mulai rontok. Kedua udah mulai rontok. Kedua dan rontok itu rontok aja lah. Gue tahu kan lu sebelum abis itu masuk kantor kan. Nggak tidur, bangun-bangun tiba-tiba rambut itu nempelnya di bantal gitu. Pokoknya abis itu Gak ada rasanya. Lu bangun, Gua giniin kepala, copot gitu. berarti ini ya, apa namanya? Gak ada rasanya, jadi nggak kayak misalnya ya, pokoknya gitu lah, rontok aja gitu. Mungkin sama kalau orang yang emang rambutnya rontok kalau pergi showering ya, kamar mandi kan dia suka ya kayak gitu, nggak ada rasanya kok. 3 sampai 6 tuh lebih berat karena selain gue pernah kena sepsis 3-4 itu selera makan gue udah banyak berkurang. Dan memang nggak ada pilihan lain, harus dihadapin. Mau nggak mau. Yang jelas lo harus makan gitu loh. Jangan sampai karena lo mual dan nggak bisa makan, terus lo nggak makan. Nah lo itu repot. rutin gitu ya, nggak makan. Satu hal juga mungkin yang menjadi penting. Kenapa kalau ke rumah sakit itu kita sering ditanya berat badan sama tinggi badan. Karena ternyata membuat koktailnya, membuat campuran obatnya itu kan, itu dia menyesuaikan volume banyak obatnya sama volume tubuh. Jadi nanti tinggi badan sama dia dikali lah sama berat badan gitu loh. Kan kalau obat biasa kan, kayak lu sakit flu kasih obatnya 3 kali 1 kalau gitu. cuman kayak orang dewasa 3 kali 1, orang anak kecil setengahnya dikali ini gitu kan. Kalau ini enggak, dia nyesuaiin sama volume badan gitu loh. Jadi di situ juga yang gue mulai sadar, basically memang obat itu banyak apa enggak, konsentrasinya mungkin pekat apa tidak, I don't know lah itu apa pertimbangannya, tapi dia menyesuaikan sama berat badan, makanya dia harus jaga dan dia harus take note. Ini orang dari kemo terakhir berat badannya turun apa naik gitu kan. Terlalu naik juga dia nggak bagus, terlalu berkurang juga dia nggak bagus gitu loh. Kalau bisa stabil sih. Sama ini apa, selain dari nyokap lu, ada nggak sih orang yang menurut lu ya itu sangat berjasa banget di dalam proses dari mulai lu kena sakit sampai akhirnya lu sembuh gitu? Selain keluarga lah. Ada lah orang-orang terdekat ya, maksudnya selain keluarga tuh kan gue banyak beberapa teman dekat, ada teman dekat gue di macam-macam lah, biasanya teman sekolah sih. Teman sekolah, teman gue terakhir gue kuliah di Belanda itu kan, ada yang suka nengok gitu kan, maksudnya itu juga poin-poin penting yang menurut gue sampai hari ini tuh juga gue jadi mikir, orang tuh gue sempat ada pikiran gitu, gue suka baca quotes gitu kan, bahwa emang benar kalau orang yang baik itu ketika kita lagi sulit tuh dia ada gitu loh, gitu dia stay there gitu. Ada yang sampai keep kontak sama nyokap gue gitu kan, nanyain kabar gimana, itu even gue taunya tuh nyokap gue yang cerita gitu loh. Kayak segini, sekarang ibu tuh suka chatting loh sama si A, si B gitu, karena dia suka nanyain kamu gitu. Basically karena gue memang nggak banyak pegang handphone aja gitu kan, tapi ternyata banyak kontak gitu kan. Tapi maksudnya dari mereka tuh ada yang istilahnya, dari mereka ada yang pernah kena cancer nggak sih, maksudnya si yang tadi tuh? Terus zaman dulu untuk lu melakukan sesuatu ini gitu? Enggak, memang kalau kena cancer enggak, jadi mungkin yang tadi lebih ke arah memberikan motivasi care gitu. Tapi mungkin jadi ada yang menarik karena gue pernah punya temen gitu ya, kalau orang zaman dulu mungkin bilangnya sahabat pena gitu, dimana gue ketemu sama orang ini itu karena gue tuh di internet gitu loh. Kadang mulai kenal. Jadi kadang gini kan, gue sakit. Selama gue sakit itu gue nggak tahu, gue pengen tahu dari cerita orang nggak sih yang mirip sama cerita gue yang alamin sekarang gitu kan. Karena kalau gue dengar gue dengar cerita orang kena cancer umur 50, umur 60 gitu, kayaknya story-nya whole different sama apa yang akan gue jalani. Mungkin dia sudah memang mungkin ada penyakit bawaan, mungkin dia obesitas, punya diabetes atau apa. Kalau gue kan masih muda sehat, sampai akhirnya gue mencari ada nggak sih gitu di internet aja gue cari, dan memang ada salah satu orang yang memang dia menuliskan cerita dia hampir persis sama cerita gue gitu kan. Apa yang gue alamin dari umurnya mirip, dia juga waktu itu sama-sama baru pulang sekolah dari luar negeri,
Terus cancer juga sama-sama kelenjar getah bening, walaupun spesifikasinya beda ya. Iya. Dia tuh ada di mana tuh gue nggak begitu hafal. Tapi di situ gue sangat terbantu karena gue akhirnya ngobrol banyak sama yang bersangkutan dan yang bersangkutan tuh sangat menolong. Jadi waktu itu keadaannya dia tuh udah sembuh, tapi dia punya blog, dia ceritain semua di situ detail. Boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya Karina. Karina doang. Karina ya, nanti gue share lah, guys, nanti gue share kontaknya. Gue nggak tahu, nanti gue harus tanya sama Karinanya kira-kira dia. Karena ternyata itu tuh lumayan menolong banget ya. Dan ini mungkin salah satu motivasi juga gue nih ya, khususnya gue, karena menurut gue informasi tentang cancer mungkin juga belum banyak. Benar, karena memang gue pikir jarang orang, bukan jarang ya, kadang-kadang orang merasa ngapain gue cerita kayak gini. Hari ini gue cerita ini selain karena lo gitu kan, gue jadi mikir mungkin ada gunanya gitu. Dulu gue tidak mikir kayaknya gak ada gunanya gitu kan, sampai akhirnya suka ada orang yang mengencourage, kayaknya bagus juga tuh cerita, kayaknya ada ini ada itu ada suaranya gitu kan. Ya boleh juga tuh gitu kan, kalau emang akhirnya bisa bantu orang, it's okay gitu menurut gue. Oke. Sama ini gue mau ngasih tahu teman-teman, jadi kalau barangkali ada yang pengen tahu identitas atau mungkin bukti dari Mufti ini, bisa googling di Mufti Faisal Hakim. Nanti di situ tuh ada cerita tentang perjalanan yang detailnya gue lupa sih, karena gue googling juga sebelumnya apa Mufti Faisal. Kalau basically ya kontak aja nih kami. Nah boleh. Oh ini subscribe, komen di mainsepeda.com. Nah di situ Kang Mufti ini cerita banyak juga gitu. Karena ini penting sih buat menyemangati orang-orang ya. Terutama untuk cyclist ya yang suka sepedahan. Itu kan itu harus suka sepedahan itu sih. Penting. Ada ini nggak apa? Ada yang mau disampaikan nggak buat nyapa sebelumnya? Ya thank you ya, pasti maksud gua buat nyokap gua gitu kan, karena itu dia mungkin the strongest person in the story itu sebenarnya nyokap gua gitu kan. Karena gua sampai kepikiran gini, gua juga kepikiran ada orang tuh dalam hidupnya, ya kan ya, menurut gua itu yang tidak pernah kehilangan orang, karena mungkin dia matinya duluan. Kan bisa jadi kan? Iya. Dia kehilangan orang penting, maksudnya orang dia yang tidak pernah merasa tidak kehilangan orang penting dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang mungkin dia alhamdulillah diberikan sehat dan umur panjang, tapi karena hal itu juga dia jadi harus kehilangan orang-orang penting gitu kan. Dan mungkin ya di sini alhamdulillahnya gue selalu berdoanya kalau tetap sehat dan amin, hidupnya happy gitu kan, bahagia gitu kan. Walaupun dia sudah akhirnya pernah mengurus 2 orang cancer, ya semoga hal itu tidak terjadi ya buat beliau, dan ya nggak ada yang terjadi lagi, nggak ada yang sakit lagi sih. Amin. Itu penting. Sebelum closing mungkin ada nggak pesan nih buat teman-teman yang sekarang atau hari ini baru tahu bahwa dirinya kena cancer gitu? Ada pesan nggak? Menurut gue yang paling penting itu semangat. Itu satu, harus sangat semangat, karena yang punya semangat itu cuma diri lo, cuma dia sendiri yang bisa menyemangati dirinya, karena orang lain itu basically cuma support aja. Dia akan bisa taking care of you if you want to take care of yourself gitu kan. Kedua ya semangat itu bukan cuma buat sembuh tapi buat hidup menurut gue. Jadi kalau emang yang punya cita-cita, ya pikirin tuh cita-citanya. Selama sakit tuh pikir, ntar gue kalau sehat gue mau ngapain. Itu membantu di sisi motivasi. Di sisi lain ya mungkin ikutin aja dokternya apa, bikin kritis, tapi jangan terlalu jangan terlalu worry juga, jangan lupa berdoa, itu sih. Dan yang pasti harus punya harapan tadi ya. Ya, harapan itu penting. Bercita-cita aja gitu, karena habis sakit mau ngapain tuh penting tuh, yang kayak gitu. Dan nanti boleh nggak sih Instagram lu umpamanya dicantumin di situ di YouTube gua? Boleh ya. Karena siapa tahu aja, karena kan sebelumnya Kang Mufti ini ketemu sahabat pena namanya Karina. Mungkin ada orang yang nonton kebetulan di channel gua dan pengen ngobrol, pengen diskusi. Bisa. Boleh ya, gua harus izin dulu gitu. Nah mungkin boleh kok. Karena udah malam, gua sorry ya, gua agak telat. Gua agak telat, tapi mudah-mudahan cerita ini bermanfaat banget gitu buat
ya buat umum juga buat teman-teman mungkin yang ada yang lagi ngalamin hal yang Ya, pernah semoga gitu bisa memberikan semua inspiratif, inspirasi gitu. Mungkin dari gua sekian, sorry lo keganggu nih datang ke rumah. Nggak santai ya, gitu. sama juga kalau kita happy. Semoga cepet merit kapan. Ini di-cut ya. Ya ini dikat ya. Mungkin dari gue sekian, jangan lupa teman-teman seperti biasa, kalau seandainya menurut teman-teman ini bagus di like, tapi juga di share. Kenapa harus di share? Karena itu tadi buat menyemangati orang-orang di luar sana yang mungkin lagi membutuhkan tapi kita nggak tahu gitu. Dan subscribe. Kenapa subscribe? Karena kontennya beda-beda gitu. Mungkin tanpa kita sengaja kita ngeliat satu video yang men-trigger kita untuk berubah melakukan sesuatu yang lebih bagus. Mungkin dari gue sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Thank you. Semoga bagus karena kayaknya agak lebih tegangnya kalau depan kamera.